Kerjakan 5 soal TOEFL structure ini. Let's start. Untuk nomor 11 ini, kita lihat bagian kosongnya. Sebelah kirinya kita sudah menemukan the vast west central section yang berfungsi sebagai subjek. Verb untuk the vast west central section ini adalah is, yang berfungsi sebagai be verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, A, it stretches, it sebagai subjek, dan stretches sebagai verb. Itu bukan jawaban yang benar, karena jumlah dari subjek dan verbnya, subjeknya 2, verbnya 2, otomatis kita akan memerlukan conjunction. Sedangkan A tidak memiliki conjunction. Stretches hanya verb saja, tidak ada conjunction dan subjeknya. Is stretching adalah verb phrase saja, tidak ada conjunction dan subjeknya. Oleh karena itu jawabannya adalah C, karena which bisa berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek, dan stretches berfungsi sebagai verb. Let's go to number 12. Untuk nomor 12 ini, sebelah kiri dari bagian kosong tersebut terdapat the Dulcimer yang berfungsi sebagai subjek, lalu features berfungsi sebagai verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, D, they adalah subjek, are adalah verb. Ini tidak bisa menjadi jawabannya karena 2 subjek dan 2 verb otomatis harus ada satu conjunction, dan tidak ada conjunction di pilihan D. Stretch hanya verb saja, tidak ada conjunction dan subjeknya. Are stretch hanya verb saja, tidak ada conjunction dan subjek. Pilihan A, stretch dengan akhiran ed, itu menunjukkan bahwa dia bisa berfungsi sebagai past simple verb, verb 2, atau past participle, verb 3. Nah, jawabannya adalah A, karena stretch ini sebenarnya adalah reduced clause dari which are stretch. Dalam bentuk reduced clause, yang dihilangkan adalah conjunction dan subjeknya, which, are, be verbnya juga dihilangkan. Oleh karena itu tersisa stretch saja, past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 13. Nomor 13 ini, sebelah kiri dari bagian kosong tersebut terdapat diamond head sebagai subjek, is sebagai verb, what sebagai conjunction sekaligus subjek. Oleh karena itu bagian kosongnya kita perlu menemukan verb. D, the remnants, bukan verb. Ini adalah noun yang berfungsi sebagai subjek atau objek. Remaining ini adalah verb ing.
kalau verb ing harus memerlukan be plus verb ing, atau dia bisa berbentuk sebagai reduced clause. Lalu pilihan A, to remain, bukan verb, karena kata kerja yang muncul setelah preposition to itu bukan atau tidak berfungsi sebagai verb suatu kalimat. Disebutnya to infinitive. Oleh karena itu jawabannya adalah B, remains adalah verb untuk conjunction dan subject what. Untuk nomor 14 ini, sebelah kiri dari bagian kosongnya atau titik-titiknya terdapat any member yang merupakan subjek. Lalu sebelah kanan bagian kosong tersebut terdapat is yang merupakan verb. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, A, the derivation itu adalah noun. Nah, drugs apabila bertemu dengan noun kembali itu tidak bisa karena harus dihubungkan dengan preposition. B, is derived, hanya verb saja. Nah, dalam kalimat ini kalau kita pilih B, maka verbnya ada 2. Apabila verb ada 2, maka wajib subjeknya ada 2 juga dan akan ada satu conjunction. Sedangkan B hanya terdapat verb saja. Sama dengan D, derived, itu hanya verb saja. Oleh karena itu kita perlu menemukan satu subjek dan satu conjunction. Oleh karena itu jawabannya adalah C, derive from. Derive ini walaupun terlihat sebagai verb, sebenarnya adalah bentuk reduced clause dari which are derived. Which dihilangkan sebagai conjunction dan subjek, are sebagai be verb juga dihilangkan. Oleh karena itu tersisa derive. Let's go to number 15. Untuk nomor 15 ini, Henry VIII adalah subjek, ruled adalah verb, that adalah conjunction, people adalah subjek. Nah, sekilas born itu seperti verbnya dari people, tapi ternyata tidak. Born ini adalah reduced clause dari which were born. Which dihilangkan, were dihilangkan. Oleh karena itu, people ini belum memiliki verb. Nah, verb yang tepat di pilihan jawaban ini hanya D. Would celebrate. Would sebagai model verb itu bertemu dengan celebrate sebagai base verb. Yang lainnya, pilihan jawaban lainnya tidak tepat karena a celebrity itu adalah noun, a celebration adalah noun, celebrating adalah verb ing, memerlukan be plus verb ing, atau dia akan menjadi bentuk reduced clause dari which celebrate. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di IB Academy.